Kita semua tahu ya kalau satu hari di Mars itu lebih panjang dari hari di bumi. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau waktu itu sendiri justru berjalan lebih cepat di sana? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah fakta fisika yang jujur aja agak membingungkan. Dan hari ini kita akan pecahkan misteri ini bareng-bareng. Nah, disinilah letak teka-tekinya yang bikin pusing. Satu hari di Mars, atau yang biasa disebut Sol, itu durasinya sekitar 24 jam 39 menit. Lebih lama kan? Tapi di saat yang bersamaan, para ilmuwan udah konfirmasi kalau setiap detik di Mars itu berlalu sedikit lebih cepat daripada detik di bumi. Gimana ceritanya hari lebih panjang, tapi detiknya lebih cepat? Yuk, kita cari tahu. Dan ini bukan sekedar kira-kira, ada angkanya yang presisi. Jadi, setiap hari, jam di Mars itu curi start sekitar 477 mikrodetik dari jam di bumi. 1 mikrodetik itu sejuta detik. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi tunggu dulu. Dalam dunia navigasi dan komunikasi antariksa, perbedaan sekecil ini bisa jadi penentu antara misi yang sukses besar dan kegagalan total. Oke, jadi kita punya sebuah misteri yang nyata di depan mata. Perbedaan waktu ini bukan kebetulan, tapi sebuah petunjuk penting tentang bagaimana alam semesta kita bekerja. Mari kita mulai bedah kasusnya. Ini bukan lagi sekadar teori liar. Para ilmuwan di NIST, itu loh Institut Nasional Standar dan Teknologi Amerika, udah melakukan perhitungan yang super teliti. Merekalah yang berhasil mengukur penyimpangan waktu ini. Mengubah teka-teki ini dari sekedar pemikiran filosofis jadi masalah teknis yang nyata dan harus kita hadapi. Untuk menemukan jawabannya, kita perlu kembali ke salah satu pemikir terhebat dalam sejarah, Albert Einstein. Teorinya tentang relativitas umum itu mengajarkan kita sesuatu yang fundamental. Waktu itu nggak konstan. Waktu itu, elastis. Dia bisa melar dan bisa juga menyusut. Konsep kuncinya itu namanya dilatasi waktu. Sederhananya gini, Einstein menunjukkan kalau waktu bisa melambat atau jadi lebih cepat tergantung pada dua hal utama. Seberapa kuat gravitasi di sekitar Anda dan seberapa cepat Anda bergerak. Nah, dua faktor inilah yang jadi kunci jawaban misteri waktu di Mars. Oke. Mari kita bikin simpel. Aturannya ada dua, dan ini saling berhubungan. Pertama, makin kuat medan gravitasinya, makin lambat waktu berjalan. Kedua, makin cepat Anda bergerak, waktu juga akan berjalan makin lambat bagi Anda dibandingkan orang yang diam. Ingat dua aturan ini, karena inilah yang kita perlukan untuk memecahkan misteri Mars. Sekarang, ayo kita terapkan dua prinsip tadi langsung ke Mars. Ada dua tersangka utama yang bikin jam di Mars berdetak lebih cepat. Yang pertama, kekuatan gravitasinya, dan yang kedua, cara planet ini mengorbit matahari. Faktor pertama, dan ini yang paling signifikan, adalah gravitasi. Gravitasi di permukaan Mars itu jauh lebih lemah loh, cuman sekitar sepertiga dari kekuatan gravitasi bumi. Ingat kan aturan Einstein tadi? Gravitasi yang lebih lemah berarti perlambatan waktunya juga lebih sedikit. Jadi, intinya begini, karena tarikan gravitasi Mars itu lebih enteng, efek rem terhadap laju waktu juga jadi lebih lemah dibandingkan di bumi. Akibatnya, jam di Mars secara alami berdetak sedikit lebih cepat. Simpel kan? Tapi, ceritanya gak berhenti di situ. Gravitasi bukan satu-satunya pelaku. Faktor kedua adalah orbit Mars. Orbitnya itu lebih lonjong atau elips dibandingkan orbit bumi yang lebih bulat. Artinya, kadang Mars bergerak lebih cepat pas lagi dekat matahari, dan kadang lebih lambat pas lagi jauh dari matahari. Nah, karena kecepatan orbit Mars yang naik turun ini, efek dilatasi waktu karena kecepatan juga jadi ikut berubah-ubah. Inilah yang bikin perhitungannya jadi rumit. Angka 477 mikrodetik yang kita bahas di awal tadi itu sebenarnya cuma nilai rata-rata. Kenyataannya, laju waktu di Mars itu selalu berfluktuasi, naik turun sepanjang tahun Mars. Oke. Jadi, waktu berjalan sedikit lebih cepat di Mars. Terus kenapa? Emangnya sepenting itu sampai para ilmuwan repot-repot ngitungin perbedaan sepersejuta detik ini? Jawabannya, ini sangat penting, terutama untuk masa depan kita di luar angkasa. Para peneliti sendiri sudah memperingatkan, ketika kita berurusan dengan sinyal yang bergerak secepat cahaya, kesalahan waktu sekecil apapun bisa menumpuk dan menyebabkan masalah yang sangat besar, terutama untuk sistem navigasi dan komunikasi. Coba deh bayangin GPS di ponsel Anda. Sistem itu bisa berfungsi dengan akurat karena satelit di orbit dan jam di darat itu sinkron dengan presisi yang luar biasa. Sekarang, bayangin kita membangun sistem serupa di Mars. Kalau kita cuek aja sama perbedaan 477 mikrodetik setiap hari, sistem navigasi secanggih apapun yang kita bangun di sana bakal kacau balau dalam waktu singkat.
Dan ini bisa jadi resep bencana, sebuah rantai kegagalan yang fatal. Perbedaan waktu yang diabaikan bikin sinyal jadi nggak sinkron. Sinyal yang kacau menghasilkan data lokasi yang salah. Dan data yang salah bisa bikin robot penjelajah jatuh ke jurang, roket pendarat meleset dari targetnya, atau bahkan memutus komunikasi vital antara Mars dan Bumi. Jadi, ini bukan sekedar masalah teknis untuk robot, ini adalah tantangan fundamental bagi masa depan umat manusia sebagai spesies yang hidup di lebih dari satu planet. Ini poin yang penting banget untuk dipahami. Seseorang yang tinggal di Mars itu nggak akan merasa waktunya berjalan lebih cepat. Detak jantung mereka, jam tangan mereka, semuanya akan terasa normal dalam kerangka acuan mereka sendiri. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar kedua dunia ini, Mars dan Bumi, tetap sinkron satu sama lain. Lantas, kenapa kita harus pusing-pusing mikirin ini dari sekarang? Jawabannya simpel, karena laju eksplorasi ke bulan dan Mars itu makin ngebut. Kita sedang diambang membangun infrastruktur komunikasi dan navigasi antar planet. Dan fondasi dari semua itu adalah pemahaman waktu yang super presisi. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Menguasai relativitas itu bukan lagi sekedar latihan akademis di papan tulis. Ini adalah syarat mutlak, syarat praktis untuk membangun jembatan antar dunia dan memastikan bahwa saat kita menjelajah lebih jauh, kita nggak akan kehilangan koneksi dengan rumah. Semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Kalau soal waktu saja bisa serumit ini, aturan-aturan kosmik apa lagi yang harus kita kuasai di luar sana? Saat kita melangkah lebih jauh ke angkasa, tantangan baru apa yang bahkan belum pernah kita bayangkan, yang sedang menunggu untuk kita temukan?